Selamat datang kembali di channel Zen Permana, teman-teman semua. Ngomongin soal bakat sekarang ya. Tadi malam itu anak aku yang pertama, Teteh Nyanya, kemudian cerita bahwa dia beberapa bulan lagi bakalan ada pegelaran ya, pentas seni, assembly gitu ya. Sebuah festival di mana dia ditunjuk sama gurunya untuk kemudian tampil perform nyanyi, gitu ya. Jadi dia kemudian cerita, terus latihan. Jadi udah beberapa hari sebenarnya latihannya, cuman baru ngasih tahu bahwa latihan itu tuh ternyata untuk untuk tampil, untuk assembly. Sebagai orang yang ngerti musik ya, lama di dunia, bukan lama ya, sempat ada di dunia musik, ngerti soal nada dan lain-lain. Pas ngedenger Teteh Nyanya nyanyi gitu ya, Masya Allah aku bangga gitu ya. Bangga bukan karena bangga dan bahagia ya, bukan bangga dan bahagia karena nyanyinya bagus, tapi tapi bangga dan bahagia karena dia berusaha. Dan aku tahu bahwa nyanyiannya itu, dan aku ketika Teteh nyanyi aku bersyukur nggak usah tes DNA. Oh, dia memang nurun dari aku ya, karena aku pun nggak bisa nyanyi, jadinya fals. Ini bukan jahat teman-teman ya, bukan jahat. Aku mau ngomongin soal bakat. Bakat itu nggak bisa bohong, dia diturunkan, diwariskan. Makanya aku bilang bahwa aku nggak usah tes DNA lagi, aku tahu banget nyanyi anak aku. Kenapa? Bahkan memang suara kita nggak bagus. Walaupun nanti aku ngerti nada, Teteh Nyanya ngerti nada, tapi produksi nadanya memang nggak seindah itu gitu ya, dan sering melenceng kalau nyanyi. Nah, aku jadi mau cerita teman-teman. Waktu kecil itu aku pengen jadi artis. Nggak sih waktu kecil, sampai kuliah juga. Lulus kuliah pun aku masih berusaha buat jadi artis, bikin lagu, dibayar untuk bikin lagu dan lain-lain. Bisa, musiknya bisa, tapi kalau nyanyi itu jadi tantangan. Jadi waktu kelas 1 SMP, aku mikir bahwa kayaknya musik bisa jadi jalan hidupku deh gitu ya. Nah, dengan begitu aku minta izin sama mama aku buat kursus musik, les musik. Jadi aku pilih, waktu itu aku penggemar banget Kahitna gitu ya, ada Elva Singer, maka aku datang ke Elva Surya buat kursus di dua tempat tuh, Elva Surya sama Purwacaraka, untuk les vokal. Pengen jadi penyanyi, les vokal. Menariknya, baik guru les di Elvas dan guru les di Purwacaraka ya, itu nama-nama musisi gede ya, pemain piano tuh Purwa dan Elva itu. Baik guru musik di Elva dan Purwa, bukan bulan pertama, di 2 pertemuan, setelah 2 pertemuan bilang kayak gini, Zen, kayaknya jari-jari kamu panjang deh, kayaknya kamu kayaknya lebih cocok buat main gitar deh daripada nyanyi. Itu aku ngerasa, wah ini keren banget, tahu bakat aku, ini guru musik yang bagus. Nah, belakangan aku paham setelah benar-benar belajar gitar dan piano dan nada, bahwa pantesan aku disuruh pindah. Aku falas terus kalau nyanyi gitu ya, memang bukan bakatnya di nyanyi. Nah teman-teman, aku mau makanya ketika Teteh Nyanya seperti itu, ya udahlah, memang bukan bakatnya, nggak apa-apa. Tapi effort untuk latihan, untuk producing dan delivery good performance, aku support. Ya nggak akan maksa untuk jadi beneran artis, dan enggak, yang penting dia do the best. Ya, dan aku juga salut sama gurunya yang udah berhusnuzon ya, milih nyanyi buat tampil nyanyi gitu ya. Karena aku akhirnya memilih buat jadi pengiring kan, main gitar, main piano, karena produksi vokalnya itu mah bakat. Bakat itu teman-teman bawaan lahir. Dia dia nggak bisa digantikan ya. Mau dilatih sedemikian kerja keras apapun, orang yang berbakat itu akan effortless untuk melakukan sesuatu yang amazing dan outstanding. Nah, di sini aku pengen ngasih tahu bahwa bakat itu turunan, bawaan. Kita nggak bisa lepas. Makanya, kita nggak bisa, memang benar ya, kita bisa nyari minat kita. Di video yang kemarin kita bisa nyari minat kita, dan nyari minat butuh didampingin gitu ya. Makanya seneng kalau kita bisa les, bisa punya mentor, bisa dapat guru, bisa punya teman dan support system yang bareng-bareng. Waktu itu aku les gitar. Jadi gini, waktu SMP itu kelas 3 itu aku bareng-bareng les gitar sama teman aku di ada tempat kursus namanya Manson. Kita sama-sama les gitar. Padahal udah les gitar di Purwa, udah les gitar di Elva gitu ya, tapi tetap les gitar di situ karena ada support system. Nah, hal itu tuh ngaruh banget teman-teman buat kita punya minat gitu ya. Walaupun belum tentu
mengeksplorasi dan meningkatkan potensi bakat kita. Maka bakat mah bawaan lahir. Makanya setelah aku tahu teori-teori soal bakat belakangan ini, ya pantesan bakat aku itu lahir dari keluarga besar nenek aku dan kakek aku ya. Dari ayah juga sama. Yaitu apa? Bakat nge-influence orang, bakat mendelivery dan meyakinkan lewat kata-kata. Kenapa? Karena kebanyakan mama aku, tante, nenek, kakek kan guru, ngajar, ngedelivery materi, menyederhanakan konsep, dan ketika aku melatih itu, public speaking, delivery, breakdown, menganalisa sintesa konsep untuk bisa di-delivery ke teman-teman kayak sekarang, itu kan effortless, mudah. Teman-teman kan jadi gampang pahamnya. Itu bakat. Nah, yang menarik itu kemudian kita nggak bisa betul-betul bisa menelusuri pakai tes bakat. Kalau bakat mah kita perlu menelusuri apa? Jejak langkah leluhur kita sebetulnya, yang kemudian mereka berhasil atau effortless dalam hal apa. Itu yang harus kita ulik gitu teman-teman. Maka ya berbanggalah kita punya effort dan kerja keras iya dalam satu hal-hal tertentu, tapi betapa bahagianya kita kalau effortless, tanpa upaya yang kuat dan besar melakukan sesuatu, orang tuh langsung dapat dampaknya. Nah, Zian Permana tuh mungkin ngomong, mungkin lakukan research ya gitu ya, ngajar. Itu aku banget, dan mungkin anak-anak aku akan kuat di situ juga gitu. Apakah aku akan arahkan ke sana? Ya aku akan fasilitasi minatnya ke sana kalau berminat kan gitu ya. Dan aku akan endorse ke arah sana. Kan gitu, teman-teman. Nah, makanya kalau nanti ke depan aku akan bahas lebih lanjut soal tes bakat dan tes potensi. Tapi di sini aku mau bilang, kalau minat, kita butuh mentor, kita butuh support system, kita butuh teman. Kalau bakat, kita butuh penelusuran, dan kita butuh keikhlasan. Karena kenapa? Sering banget banyak orang-orang yang mencoba bidang lain yang gak pernah dilakukan sama keluarga besarnya. Menurut aku tuh wasting time. Jadi aku bahkan ngerasa aku ngebuang-buang waktu belajar dan menekuni musik. Emang effortful banget untuk ngulik lagu, nemuin nada, nemuin sound yang pas. Itu effortful banget. Tapi aku seneng, cuman pas dipikir-pikir lagi, andai aja 4 atau 5 tahun itu aku pakai nyeriusin untuk menganalisa, sintesa, creating modul, delivery materi, baca yang lebih banyak, mungkin bisa lebih eksponensial dari ini. Ya nggak tahu ya, skenario awal tetap terbaik sih, sebetulnya seperti itu. Nah, buat teman-teman yang sekarang lagi bingung mau ngapain, gimana, seperti apa, eksplorasi bakat itu paling awal adalah menelusuri keluarga. Makanya narasi yang buruk banget ketika teman-teman lebaran itu takut ditanya, kebalik kita yang banyak nanya. Ya, uak kita, pak dek kita, tulang kita, kakek nenek buyut kita tuh ngapain sih? Mereka what they are great. Apa mereka tuh bagus, keren dalam hal apa? Itu ngaruh banget dalam kehidupan kita, teman-teman. Sebetulnya ke arah situ. Ya, kira-kira teman-teman udah nemu bakatnya belum? Keluarga teman-teman seperti apa? Share dong di kolom komentar ya. Sampai jumpa di episode belajar psikologi selanjutnya ya. Zain Permana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.